kita yang kedua sekarang, hindari ya menganggap Allah itu tanda kutip gitu ya sesuai nilai manusia. Hindari. Seringkali tanpa sadar kita itu sering seperti ini tanpa sadar. Coba ya, misal nih di poin nomor 2 bagian pertamanya. Kita malu bertemu Allah sebab merasa dosa. Malu saya mah pendosa gitu ya. Kalau kita sama sesama manusia punya hutang misalnya gitu ya. Kemarin pinjam sama Pak Rijal belum dibayar. Kemarin pinjam sama Pak Angga belum dibayar, udah jatuh tempo, duitnya belum ada, padahal udah janji gitu ya. Harusnya kemarin bayarnya. Pas begitu papasan sama Pak Angga dari jauh gitu ya, langsung muter. Cari jalan lain gitu ya. Langsung muter. Atau misalkan gitu ya, lagi naik motor gitu ya. Lagi rame razia masker. Kita nggak pakai masker, lupa gitu ya. Dari jauh udah kelihatan, aduh ada razia gitu ya. Tertib bermasker. Langsung tiba-tiba api-api minggir motornya, set berhenti gitu ya. Pura-pura meriksa gitu. Dituntun aja ke pinggir. Pak Riza pengalaman ya. Kenapa? Sesama manusia ketika kita punya salah, gitu ya, punya dosa, kita berusaha menghindar, ada rasa malu gitu kan. Nah nggak boleh kalau sama Allah mah nggak boleh. Jadi nggak boleh menyamakan seperti dengan sesama manusia, nggak boleh. Mukhalafatul hawaditsi itu gitu ya, kita hafal dari kecil. Salah satu sifat Allah itu gitu ya, salah satu hal yang ini adalah Allah itu berbeda dengan makhluk gitu ya. Nah, maka dalam segala hal, walaupun kita berdosa sama Allah, walaupun kita bersalah sama Allah, walaupun kita merasa dosa kita tuh gede banget, segede gaban, segede gunung, pokoknya segede apapun, sama Allah mah nggak boleh kita merasa malu. Ya malunya iya gitu, cuman nggak boleh kemudian kita menghindar. Tidak mau ketemu sama Allah. Justru walaupun kita malu, kita justru datangi Allah, lalu kita ngaku aja gitu. Orang nggak ngaku aja Allah tahu kok gitu. Orang nggak ngaku aja Allah lihat kok gitu ya. Ya ngaku aja gitu. Nah, gitu ya. Terus poin keduanya, gitu ya. Merasa bisa sendiri, nggak perlu bantuan Allah. Kalau kita punya anak, Angga misalnya anaknya nomor 1 berapa tahun nggak? 5 tahun. Nah, kemudian udah berhasil nambah kepinteran, tambah mandiri lagi yang sebelumnya misalkan masih harus dibantu mandi misalkan atau apa, ini udah bisa mandi sendiri gitu ya. Masya Allah, bahkan plus dengan nyikat kamar mandinya. Wah, semua bersih gitu ya, sampai akhirnya sebotol sampo habis. Pokoknya mandiri lah ceritanya. Nah, sebagai ayah bangga nggak anak mandiri? Bangga gitu, seneng nggak? Seneng. Tambah lagi gitu, mandiri lagi, ngurusin makan gitu ya, ngambil sendiri, udah makan nyuci piringnya sendiri, nyuci gelasnya sendiri, seneng nggak? Seneng. Semua begitu udah TK gitu ya, sekolah nyiapin untuk apa? Masukin tas sendiri semua untuk keperluan sekolahnya, seneng nggak? Kita manusia gitu ya, begitu urusan sama anak buah kita juga, kalau kita punya anak buah, udah mandiri, udah nggak perlu diarahin lagi, udah apa? Kita makin seneng. Gitu ya, makin kita mandiri makin senang gitu ya. Tetapi kalau sama Allah kita nggak boleh kayak gitu. Nggak butuh Allah gitu ya. Ini saya bisa sendiri, ini saya bisa sendiri. Akhirnya merasa tidak butuh Allah, tidak perlu dibantu sama Allah. Nggak boleh. Kalau sama Allah mah kita kudu makin merasa butuh walaupun kita mengerjakan sendiri. Tapi tetap kita minta, ya Allah, tolong ya Allah supaya ini Engkau bantu, mudahkan ya Allah, bantuin, tolong. Allah akan semakin senang ketika kita semakin tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kan ikhtiar ya. Semuanya ikhtiar yang terbaik, mau di semua bagian. Ya Allah, semoga ini bisa menjadi kebaikan. Semua bagian, semua tempat kita, sebagai apapun kita minta tolong sama Allah. Kan ayat yang paling favorit kita baca tiap sholat, surat apa?
Kulhu. Kulhu deh. Favorit betul sama kulhu. Itu kan Pak Riza, itu teh sepertiga Al-Quran. Wah, dalil keluar. Kulhu deh. Ayat kedua dari kulhu itu apa coba? Allahu as-somad. Allahus somad. Apa coba artinya Allahus somad? Tempat bergantung hambanya. Jadi Allah itu senang banget justru ketika kita semakin bergantung. Makanya minta aja gitu, ya Allah. Hamba minta ini, hamba perlu ini. Minta aja, ya Allah tolong bantu ini. Tolong bantu supaya lebih baik lagi hasilnya. Yang ngedesain, ya Allah tolong bantuin supaya desain ini makin indah, makin membuat orang senang sehingga makin dekat denganmu ya Allah. Yang bikin animasi begitu juga. Yang mencetak, yang memproduksi, yang melakukan apapun, yang bagian support, semua. Ya Allah tolong, ya Allah kasih petunjukmu ya Allah. Apa ide yang lain lagi, yang lebih bagus lagi ya Allah. Biar lebih bagus lagi gimana caranya ya Allah. Minta sama Allah di rumah, minta ya Allah. Ya Allah, minta ya Allah istri supaya istri ini menjadi semakin baik. Aku juga semakin baik, tolong bantu. Anak minta, semua minta sama Allah. Minta. Ya. Nah, yang kedua. Kemudian kita hindari di poin kedua ini juga jangan sampai kita nggak percaya bahwa kemampuan Allah itu meliputi apapun. Misal gitu ya. Kenapa menilesu gitu? Ya bisnis, oi. Kenapa bisnisnya? Gara-gara COVID. Oh, kena COVID. Iya, terus ya udah saya gimana dah, saya mah bisanya ini gitu ya. Jadi ketika ininya saya nggak bisa jalan, ya udah nunggu COVID-nya lewat. Gitu ya. Atau kamu kenapa lesu? Yang boga atasan teh luar biasa, Masya Allah. Jigana bibirna 4. Kenapa? Dah kalau ngomong teh, meni hese di stop. Sebel banget saya mah punya atasan gitu teh. Terus ya saya jigana mah teu naik-naik gaji teh da jigana mah atasan saya menghalangi rezeki saya gitu. Itu dicoret-coret dinaikkan gitu ya. Gaji saya teh udah 10 tahun istiqomah we sakitu. Bisa. Nah, coba gitu ya. Masa kemudian kita tahu sifat Allah gitu ya. Allah itu maha kuasa memberikan rezeki. Terus kemudian kita menganggap kemampuan Allah memberikan rezeki kepada kita bisa dihalangi oleh makhluk. Entah itu wujudnya COVID, entah itu wujudnya atasan. Emang apa hebatnya COVID sama atasan? Bisa menghalangi kemampuan Allah memberikan rezeki. Gitu ya. Tapi kan pintu rezeki itu tertutup. Nah, pintu yang lagi terhalangnya betul tertutup. Misal, gitu ya, ada yang bisnisnya itu travel, umroh misalkan. Ya umrohnya memang sedang ditutup. Mau kita kekeh gitu ya, berdoa 1000 kali sehari juga umroh dibuka, ya belum waktunya bisa dibuka ya nggak bisa dibuka. Gitu ya. Nah, kalau kita kekeh dengan cuma menganggap bahwa pintu rezeki kita itu hanya cuma lewat umroh, ya sesuai dengan prasangka hambanya kata Allah. Gitu konsepnya. Berarti akan terhalanglah si orang tersebut ketika menganggap bisnis dia atau rezeki dia terhalang sama atasannya. Bisnis dia terhalang sama COVID. Tapi kalau kemudian dia meyakini, oke, pintu rezeki yang ini sedang terhalang, atasan yang ini nyebelin misalnya gitu ya. Tapi dia yakin, ya Allah kan engkau mah nggak mungkin dihalangi sama si menyebalkan itu ya Allah gitu. Si kopet eta, si bibir opat. Aduh, Masya Allah. Misalkan begitu ya gitu ya. Itu mah dia makan hambamu, makhlukmu ya Allah. Sok atuh ya Allah, kalau memang engkau itu aku meyakini kewenanganmu tidak terhalang sama dia, maka aku akan ikhtiar dan aku yakin engkau akan memberikan rezeki yang baik buat aku. Nah, tapi kitanya pantas enggak? Gitu. Ikhtiarnya. Sama gitu ya. Jadi ketika kita meyakini bahwa pintu yang itu memang terhalang, tapi pintu yang lain kan enggak Allah tutup. Kemampuan, kewenangan Allah memberikan rezeki lewat pintu mana aja kan terbuka tetap. Jadi ketika kita menyadari itu, maka insya Allah kita tidak akan
terhalang insya Allah. Nah, ketika kemudian kita menganggap bahwa ada atasan yang bisa menghalangi rezeki kita, berarti kita seolah-olah menganggap bahwa kewenangan Allah bisa dihalangi oleh makhluk. Nah, itu udah masalah gitu. Ya. Nah, ini yang keempat itu malu minta tolong sama Allah. Malu udah sering minta tolong. Jadi kalau sama manusia kita ada malu seperti itu gitu ya. Malu mau minta tolong lagi rasanya masa udah mah kemarin seminggu berturut-turut dalam seharinya kayak makan 3 kali sehari. minta tolong lagi. Masa sekarang minta tolong lagi? Adalah rasa malu kita sama makhluk, sama manusia kalau minta tolong terus-terusan. Gitu kan? Wajar. Tapi kalau sama Allah nggak boleh. Nggak boleh malu. Kita bingung, minta tolong lagi aja sama Allah. Ya Allah tolong lagi. Ya Allah tolong lagi dong. Tolong lagi dong. Allah makin senang. Nah, jadi kita mesti pahami itu gitu ya. Mesti pahami itu. Nah, termasuk juga akhirnya kita juga menghindari apa yang kemudian merasa seolah-olah kita berhak gitu ya. Berhak di sini kebablasan. Ya, nauzubillah. Berhak merasa kemudian kita hindari gitu ya, menyukai maksiat. Kan kalau menurut manusia maksiat itu menyenangkan. Nah, terus kita karena maksiat itu menyenangkan, kita suka sama maksiat, nauzubillah dzalik. Kemudian kita merasa selalu berhak marah gitu ya, atau berhak baper gitu ya, berhak baper. Nah, misalkan gitu ya, ada jomblo gitu. Dia seorang yang sangat istiqomah gitu ya. Berdoa mengharapkan ahwat gitu kan. Nah, ahwatnya juga istiqomah berdoa meminta dilindungi dari doa kita. Si jomblo itu. Jadi sama-sama istiqomah. Akhirnya kita baper, terus merasa berhak marah. Ya Allah, saya itu sudah sehari minimal 30 kali berdoa kepadamu, minta dia gitu. Allah nggak bisikin aja sama kita, awat itu 60 kali sehari. Doanya minta menolak. Supaya nggak sampai terjebak dengan jatuh cinta kepada kamu, kata Allah. Gitu. Jadi kita nggak boleh merasa berhak marah gitu ya, marah kepada ketetapan Allah gitu ya, nggak boleh. Atau kita merasa berhak marah sama siapa? Sama anak buah, sama pasangan, sama pokoknya yang namanya berhak marah itu merasa memang itu layak marah gitu. Kalau orang yang tidak berhak marah terus marah-marah kan suka diginiin sama orang, si eta mah kieu. Kenapa gitu? Nggak ada angin, nggak ada hujan, datang-datang langsung ceramah. Diundang juga kagak. Langsung ceramah, juga nama di rumahna aya masalah gitu. Diomongkeun gitu. Nah, jadi ini hati-hati gitu ya. Kalau kita sesekali terpancing mungkin wajar lah manusiawi, tapi kalau terus-terusan kita seolah-olah merasa punya hak untuk marah, selalu punya hak untuk marah. Ingat di surat Al-Isra itu wal afina anin nas gitu, orang-orang yang memaafkan, wal kadhiminal ghaidha. Gitu ya. Orang-orang yang menahan diri dan memaafkan dan seterusnya. Jadi capek lah kalau kita itu selalu setiap kali ada sebab lalu kemudian kita menggunakan sebab tersebut menjadi hak. Saya berhak marah. Ngapain coba? Capek banget hidup kayak gitu. Merasa dapat sebab untuk baper dan selalu memanfaatkan kesempatan itu untuk baper. Buffer. Orang Sunda itu kata siapa nggak bisa bilang F itu fitnah. Ya, kata siapa gitu. Orang Sunda tuh bisa bilang F, bukan fitnah itu. Giliran fitnah nggak ngope. Jadi suka kebalik gitu ya, sempit hati. Jadi kita jangan gunakan hak kita untuk selalu merasa berhak marah atau selalu merasa berhak baper. Kalau sesekali sedih, sesekali terpancing, ya manusia, kita manusia. Tapi jangan setiap kali merasa berhak. Ngutuk suuzon sama Allah, atau berhak balas dendam, balas hasad. Tahu nggak kamu? Itu si Eta gitu. Itu si Eta. Oh, kunaon. Kamu kemarin kamu tadi omongin gini-gini. Kamu dilaporin sama atasan gini-gini. Masya Allah luar biasa. Lancar banget ceritanya. Si Eta gini-gini. Bales ku saya mah geura. Kayak bejakeun deui ka atasan anak Eta. Kayak anak kecil kan gitu ya. Bilangin sama kakak saya, kolonel.
Bilangin sama ayah saya jenderal, bilangin sama presiden, bilangin sama Gusti Allah, selesai. Itu kan kayak anak kecil gitu ya, merasa berhak, hayo we terus pabalas-balas, ngapain? Itu ngapain? Nggak usah gitu ya. Nah jadi hindari gitu ya, hal-hal ini tuh hindari gitu. Bahwa kenapa? Karena ketika kita kemudian memahami poin nomor 2 ini, Masya Allah berarti kita sedang memantaskan diri naik kelas. Naik kelas. Dan sedang menyiapkan diri untuk pantas mendapatkan kebaikan yang jauh lebih besar, amanah yang jauh lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya, sampai jam 9 ya. Nah, ini yang ketiga gitu ya. Yang ketiga cuma 4 aja gitu ya, 2 slide. Perbesar wadahnya kalau kita ingin dapat rezeki yang lebih besar lagi. Perbesar wadahnya. Kalau kita minta ya Allah saya ingin, nah gitu ya, cuma sedikit aja. Nabi mengajarkan kepada kita kalau minta surga kata Nabi, minta firdaus. Munti soledat eta masih keneh Kak. Nggak berhasil nih dapat firdaus, masih banyak layer-layernya gitu ya. Ya Allah yang penting masuk surga aja ya Allah gitu. Kalau yang penting masuk surga, surga yang paling bawah. Di soledat ke mana? Nggak mau kita ya. Jadi kalau doa tuh gini ya, jomblo nih perhatikan ya. Ya Allah gitu ya, nggak apa-apa kita harus ini ya, harus rendah hati ya jomblo ya. Harus rendah hati pada saat doa sama Allah itu kan harus rendah hati. Nggak boleh sombong. Jadi doanya tetap harus rendah hati. Ya Allah, saya mah ya Allah nggak apa-apa ya Allah. Yang penting tolong kasih saja saya seorang akhwat yang solihah ya Allah. Itu aja yang penting ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah kaya, cantik, dan seterusnya semuanya disebut. Nggak apa-apa ya Allah saya nerima. Nggak apa-apa. Tapi yang penting mas solihah ya Allah. Nggak apa-apa kalau dia cantik, pinter, hebat dan seterusnya. Jadi ya Allah saya mah ya Allah Masya Allah nggak apa-apa ya Allah saya ingin punya kemampuan sedekah yang penting mah tiap hari ya Allah nggak apa-apa banyak dan sering ya Allah. Jadi kita serius gitu ya. Berdoa sama Allah, meminta sama Allah tuh meminta yang terbaik, yang terbesar. Minta itu yang besar, yang banyak untuk kebaikan yang banyak. Ya Allah, ingin bisa berbagi, ingin bisa bantu saudara, ingin bisa menghajikan orang tua, ingin apalagi, ingin bisa bantu tetangga, ingin bisa punya pesantren yatim. Minta aja. Gimana Allah caranya? Atuh Pak, nanti kalau gitu Allah ngasih jalannya saya jadi pengusaha gimana? Ya nggak apa-apa. Itu ya, nggak jadi karyawan Samil lagi. Ya nggak apa-apa. Nah gitu Pak Riza. Nggak apa-apanya pakai ngagereng. Ya itu kan minta sama Allah gitu ya. Kebayang nggak kalau semuanya kemudian gitu ya, keluarga besar Syamil itu mintanya seperti itu, lalu Allah kasih. Dan bisa jadi dikasihnya itu wasilahnya masih tetap di Syamil. Berarti Syamilnya sebagai grup itu jadi besarnya kayak apa coba? Karena kemampuannya juga, karyawannya juga Masya Allah semua sivitasnya di semua levelnya jauh lebih hebat daripada industri sejenis misalnya. Kan mungkin aja begitu kan. Siapa yang larang? Emang nggak boleh? Nggak boleh, nggak ada masalah. Oh, rumor di luar begitu ya. Para istri teh ngomong dharma wanita. Udah ngobrolin. Jeng, aku mah ya Allah gitu ya. Masa suamiku tiap bulan ngasih nafkah sama aku itu 100 juta. Gede banget. Emang suamimu kerja di mana? Di Samil. Ya Allah, Jeng. Beruntung banget ya suami kamu kerja di Samil bisa ngasih nafkah sama istrinya doang 100 juta tiap bulan. Iya, tapi kan itu yang lain temennya bagian lain 200 juta. Itu kan diomongin gitu tuh nyebelin tapi seneng gitu. Misalnya begitu kan boleh-boleh aja gitu ya, nggak ada masalah. Jadi yang penting baik. Jadi perbesar wadahnya, gimana caranya perbesar wadahnya gitu ya. Tadi ya yang pertama sudah saya bahas. Minta itu bukan hanya untuk diri sendiri, minta surga tuh yang tertinggi, minta yang banyak dan berkah, minta gitu, minta supaya ya Allah kalau izinkan aku. Tapi
lagi-lagi tadi yang pertama ingat slide-nya. Kasih dulu, bantu dulu, infak dulu, bantu agama Allah, berjuang, bersedekah dan seterusnya lakukan. Berbuat baik sama keluarga, sama orang tua, ihsan, berbuat baik sama semuanya. Lakukan dulu. Nah, minta itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi minta yang banyak untuk yang lain. Kemudian tahu bagaimana cara berterima kasih. Tahu bagaimana cara berterima kasih. Ya, misal nih, saya ketika suka ada soalnya, ketika ada orang yang kemudian misalkan yang tahu nomor saya misalkan gitu ya, terus japri, Pak Riza terima kasih, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah saya doakan keluarga, terus hamil grup semuanya makin berkah, makin ini, makasih BAT-nya sudah keterima, bantu banget. Senang. Sebagaimana kita memberi sesuatu sama seseorang, lalu orang yang kita beri itu pandai berterima kasih, senang nggak? Kita akan senang gitu ya. Jadi senang banget kita ketika kita misalkan gitu ya, kita ngasih sesuatu sama saya misalkan ngasih sesuatu yang tidak seberapa sih, ngasih pulpen sama Angga misalnya gitu. Terus Angga teh katanya, wah makasih Pak, wah ya Allah luar biasa. Dalam hati Angga, ini yang sudah ke-10 kalinya Pak Riza ngasih pulpen yang sama, kayaknya lupa. Tapi Angga tidak memperlihatkan itu, tetap misalkan berterima kasih aja gitu, bahagia. Sih Pak. Terus setiap kali ketemu diperlihatkan gitu ya, Pak pulpen dari Pak Riza, keren. Gitu ya. Saya ketagihan ingin ngasih lagi sama Angga. Ngasih sama, coba misalkan anak kita dikasih sesuatu gitu ya. Terus dikasih sesuatu sama seorang. Kemudian besoknya kita mau ketemu sama orang yang ngasih itu. Kan kalau kita tahu, ngerti, pakai baju yang kemarin dikasih sama beliau. Pakein. Bawa pas ketemu, tuh lihat, ih bagus banget loh baju dari kamu. Bagi orang tua kita akan seneng. Yang memberi, kita yang memberi itu akan seneng banget. Iya. Apalagi anaknya ceria gitu ya, memang benar-benar bahagia. Kitanya yang jadi orang tuanya juga bahagia gitu ya. Ingin ngasih lagi gitu ya. Ingin ngasih lagi. Walaupun black kongguan isinya rangginang. Udah habis lagi, mau diisi lagi gitu. Sampai melekat. Kita akan senang kalau kita bertemu dengan orang yang pandai berterima kasih. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu apa lagi? Ya Allah, makasih ya Allah, Engkau berikan nikmat, aku bisa melihat setiap hari sehingga masih bisa ngaji, senang gitu, masih bisa bersuara, ya Allah sehat. Kita terima kasih di absen, banyak hal yang kita bilang sama Allah, makasih ya Allah, terima kasih alhamdulillah bisa begini, orang lain mah begini, saya mah begini. Terus kita absen. Kira-kira Allah gitu ya, yang kemampuannya jauh lebih hebat dari manusia akan seperti apa menghadapi hamba yang sangat pandai berterima kasih. La in syakartum la azidannakum. Allah tambah. Itu janji Allah, nggak mungkin salah. Ya. Kemudian jadi manusia yang sukses bantu banyak orang. Kalau pebisnis itu semakin banyak orang yang makin bahagia, terbantu, itu makin dia itu baru pantas mendapatkan kebaikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pebisnis itu tidak mampu membagi banyak kebaikan buat orang lain, misalnya dia pelit sama karyawannya pelit gitu ya. Terus untuk menumpuk kekayaan untuk diri sendiri aja. Bisa jadi dalam bentuk kekayaan harta dia banyak, tapi dalam bentuk keberkahan belum tentu dia dapat rezeki, ketenangan, kebahagiaan belum tentu. Nah, coba misalkan kayak di SDI misal gitu ya, di SDI. Di SDI itu sekali cetak paket itu bisa miliaran ya, Kang Lutfi, betul kan? Modalnya bisa miliaran. Nah terus si pimpinan, krunya, timnya hanya bisa memobilisasi punya 3 atau 5 sales hebat, mitra gitu ya. Sigma Learning Consultant-nya gitu ya, mitra untuk menyebarkan, mensiarkannya. Cuma punya 3 orang, 5 orang yang hebat aja. Memang sih mereka bisa menjual misalkan sebulan 200 set gitu ya, misalkan gitu. 200 set satu orangnya. 5 itu kan cuma 1000 atau katakanlah 3 orang, berarti cuma 600 gitu ya. 600 set doang gitu. Dari sekian banyak set yang dimiliki oleh SDI misalnya. Cuma 600 set.
si mitranya, mitra SDI-nya, partnernya dari 200 set dia dapat duit banyak bisa jadi secara pribadi gitu ya. Bahkan nggak perlu modal gitu kan, nggak perlu modal. Karena dikirim juga dari kantor, bayar dia udah langsung dapat komisinya besar misalnya seperti itu. Nah kalau cuma bisa membahagiakan 3 orang, SDI-nya kebagian nggak? Nggak. Malah rugi gitu ya. Entah kapan habisnya itu yang sekali cetak kan nggak bisa cuma 300, 500, 600, 1000. Kalau mau ideal minimal 3000 set, bahkan bisa jadi 5000 set. Kapan baiknya? Ya pada saat pengusaha, seseorang yang amanahnya besar itu juga mampu membagi kebahagiaan menjadi lebih banyak lagi orang yang bahagia. Kalau ada 100, 200, 1000 yang kemampuannya itu bisa menyebarkan minimal 200 set satu orangnya, kan yang bahagia banyak sekali. Nah barulah bahagia tuh yang namanya SDI itu. Baru besar. Itu logikanya gitu ya. Gitu. Jadi namanya pengusaha misalkan itu baru akan bahagia itu ketika dia sendiri juga mampu membahagiakan sangat banyak orang. Gitu. Nah itu rahasia pengusaha. Nggak kelihatan apa bekas-bekas penderitaan di muka saya. Nungguinnya lama. Dan ya begitu memang fitrahnya gitu. Jadi memang seperti itu tantangannya. Yang keempat terakhir itu ridho. Gitu ya. 2 menit. Nah, kita sering doa dari kecil. Raditu billahi robba. Ingat ya doanya ya. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman. Ingat doa itu? Kita hafal. Ridho itu Masya Allah gitu ya. Ridho itu ridho Allah sebagai Tuhan kita. Ridho Muhammad SAW itu Nabi kita. Ridho Islam sebagai agama kita. Nah ridho itu membuat kita dengan Allah itu, kita ridho dengan semua ketetapannya. Walaupun lagi bikin kita enak, sedih, baper, dan ingin marah. Misalkan gitu ya. Allah bilang bahwa ketika ada keburukan itu akibat perbuatan kamu sendiri. Supaya kamu dapat pelajaran. Nah kalau kita ngerti ilmunya, oh berarti ada yang harus saya perbaiki. Jadi kita ridho karena Allah tuh nggak mungkin zalim sama hambanya. Gitu. Ya. Nah, ridho kepada Nabi SAW, ngikut totalitas itu ya, ittiba kepada Nabi. Sudah dikasih kita itu template-nya Quran dan Sunnah, tinggal ngikut aja, tinggal jiplak, tinggal nyontek. Ngapain mikir capek-capek menghadapi gini, gimana caranya? Mikir, wah pusingnya luar biasa. Quran gimana sih? Hadis gimana sih? Sirah Nabi gimana? Contek aja. Tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita bilang di Quran, kayaknya masalah saya emang nggak ada jalan keluarnya. Ini kan urusan bisnis, ini kan urusan politik, ini kan urusan negara, ini kan urusan rumah tangga, ini kan urusan dengan tetangga. Nggak mungkin lah ada jalan keluarnya. Berarti kita menganggap Al-Quran, Nabi atau hadis, sirah itu tidak mencakup segala hal. Berarti kita tidak menganggap bahwa Allah tidak maha sempurna. Hati-hati, karena Al-Quran itu kalamullah. Semua ada jawabannya, ada petunjuknya. Nah, jadi hati-hati banget gitu ya. Terus kita juga ridho Islam agama kita. Nah, kalau kita ridho Islam agama kita, udkhulu fisilmi kafah itu gitu ya, Al-Baqarah 208 itu membuat kita jadi tenang dan tidak pilah-pilah. Bahkan kita sering akan bertemu, ini mah kan untuk orang-orang kafir. Nah, untuk kita ketika ada ayat yang ya ayyuhalladzina kafaru gitu ya, misalkan ya ayyuhal kafirun misalkan begitu, kita itu harus kemudian membaca ayat itu bukan berarti ini bukan untuk saya betul, bukan untuk sayanya, tetapi berdoa meminta ya Allah jangan sampai saya seperti ini. Gitu. Jangan sampai misalkan ada hal-hal yang buruk di Quran, jangan sampai saya seperti ini. Nauzubillah dzalik. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pilah-pilah karena nggak mungkin ayat Allah itu tidak berguna. Gitu ya. Ma khalaqta hadza batila, nggak mungkin ada yang sia-sia, semuanya pasti bermanfaat. Jadi ketika kita ridho dengan Allah, maka kita akan senantiasa bersegera dalam kebaikan, dalam taat kepada Allah, dan juga kita bersegera meminta ampun ketika salah atau dosa. Ketika kita ridho dengan Nabi SAW, kita senantiasa bersolawat dan mencintai Nabi, kekasih Allah SWT. Nah, perhatikan ada 2 jalur yang bisa kita tempuh. Nabi itu makamnya
ditemenin di sebelah makam Nabi itu Abu Bakar Asy-Siddiq gitu ya, simbol orang taat yang istiqomah, Umar bin Khattab ya, dulunya pendosa yang bertobat. Nah, maka jangan kita itu keluar dari dua ini. Kalau kita taat sama Allah, jadilah orang taat yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang yang istiqomah itu hadiahnya banyak. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang istiqomah itu hadiahnya banyak sekali. Banyak sekali, minimal ada 5. Perhatikan surat 41 nanti ya, dari ayat 30, 31, 32. Surat 41, surat Al-Fusilat. Itu tentang istiqomah. Terus kalau kita berdosa, jadilah pendosa yang mudah bertobat gitu. Yang mudah bertobat. Tadi kan di awal sudah ini ya. Nah, lalu mencintai Nabi SAW. Ini juga ada rahasia di sini, ada kode yang Allah berikan di sini. Kita kan diminta untuk mencintai Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah. Ya. Nah, kita misalkan gitu ya, istri, kemudian istri itu menyayangi orang tua kita, menyayangi ibu kita gitu ya. Kita makin sayang nggak sama istri kita? Makin sayang sama istri kita. Padahal pada saat momen tersebut istri kita tidak sedang direct kepada kitanya, tapi sedang mengekspresikan dan memang seperti itu menyayangi orang tua kita. Orang tua yang kita sayangi, yang kita cintai. Tapi kemudian yang bertambah cinta dan sayangnya kita. Anak kita nih, ada saudara gitu ya. Tiap kali ketemu sama anak kita itu, ya Allah sayangnya luar biasa. Apalagi sering ngasih oleh-oleh misalnya gitu ya. Nah, kita sayang nggak dengan saudara itu, dengan sahabat atau teman itu? Sayang. Nah, maka ketika kita ingin disayang Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kodenya adalah sayangi kekasih Allah di dunia ini. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, maka cara menyayangi Nabi kekasih Allah itu dengan cara apa? Dengan cara kita bersolawat, dengan cara kita taat mengikuti Nabi SAW. Itu caranya. Lalu ridho Islam sebagai agama, kita menerima dan mengamalkan. Ya, tidak memilih-milih lalu menolong menegakkan agama Allah. Nah, jadi Bapak sekalian, itu insya Allah gitu ya yang disampaikan di pagi hari ini. Ketika kita paham 4 poin ini gitu ya, dari mulai kita mengenali gitu ya, dari mulai kita mengenali, kemudian yang kedua itu lalu kita juga, apa yang kedua tadi? Ya, menghindari seolah-olah Allah itu seperti sifat manusia gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perbesar gitu ya. Jangan kita ragu, malu, takut meminta yang besar untuk kebaikan, kemaslahatan. Yang keempat, ridho. Nah, insya Allah ketika kita memahami konsep ini gitu ya, maka jangan heran, mudah-mudahan begitu ya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepantasan yang kita upayakan itu akan memberikan sesuai dengan pantasnya kita. Nah, yang lain-lainnya tetap harus ditempuh. Kapan waktunya? Pada saat waktu istimewa. Kapan itu? Pada saat orang lain itu malah memilih tidur, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempraktekkan itu, selalu ingat, selalu menghadirkan Allah dalam setiap keadaan kita gitu ya, selalu sadar, selalu aware insyaallah. Baik, itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.